warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mufida, NPM 036117028 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pakuan. Di sini saya ingin memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Spatial Distribution of Echinoderm in Littoral Area of Ambon Island, Eastern Indonesia. Di sini kontennya yang pertama ada identitas jurnal, kedua latar belakang, ketiga metode penelitian dan analisis data, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama ada identitas jurnal. Di sini identitas jurnalnya yaitu Jurnal Biodiversitas volume 19 halaman 1919 sampai 1925 tahun 2018, penulisnya yaitu Ana Setiastuti, Wahyu Purbiantoro, dan Hadianto. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini yaitu sampel Echinodermata dikumpulkan di Pulau Ambon sebagai bagian dari persiapan sumber daya laut yang dirancang untuk mempelajari keanekaragaman hayati di Kepulauan Maluku. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mempelajari kelimpahan dan kekayaan genus Echinodermata di 5 lokasi pengambilan sampel, yaitu 2 lokasi di luar Pulau Ambon, ada Liang dan Suli. Kemudian 3 lokasi di Teluk Ambon, ada Lateri, Halong, dan Tanjung Tiram, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel penilaian keanekaragaman hayati kuantitatif. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan jenis substrat dan komposisi komunitas di kelima lokasi tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada metode penelitian dan analisis data. Metode penelitiannya yaitu metode kuantitatif. Lokasi penelitiannya ada 5 lokasi, 2 lokasi di luar Pulau Ambon, Pantai Liang dan Suli, 3 lokasi di Teluk Ambon, ada Lateri, Halong, dan Pantai Tanjung Tiram. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama menggunakan General Linear Model atau GLM untuk menganalisis perbedaan jumlah dan kekayaan genus antar tempat. Yang kedua ada uji berpasangan untuk menganalisis tempat mana yang berbeda secara signifikan dalam jumlah dan kekayaan genus. Kemudian yang ketiga ada Plot Principal Coordination Analysis atau PCOA untuk mendeskripsikan data komposisi genus. Yang keempat ada Permutational Multivariative Analysis of Variance atau PERMANOVA untuk menganalisis perbedaan komposisi genus antar lokasi penelitian. Yang kelima ada PCOA dan PERMANOVA untuk menganalisis komposisi jenis substrat antara lokasi studi. Dan yang terakhir ada uji lambang matrik disimilaritas untuk menganalisis hubungan komposisi genus dan komposisi substrat. Analisis dan visualisasi data dilakukan dengan menggunakan software R. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama ditemukan sebanyak 910 spesies Echinodermata yang termasuk ke dalam 19 genus. Dari 5 lokasi, 2 lokasi Halong dan Lateri dikeluarkan dari analisis statistik karena tidak ditemukan Echinodermata selama survei. Yang kedua, PCOA mewakili 39,37% menunjukkan jumlah Echinodermata berbeda secara signifikan antar tempat, sekitar 3-5 genus. Komposisi substrat berkolerasi nyata dengan komposisi generik Echinodermata. Yang ketiga, penelitian kelimpahan total Echinodermata sangat bervariasi antar lokasi. Echinodermata paling banyak dikoleksi dari Tanjung Tiram sekitar 68,71 individu per persegi, hampir 1,4 kali lipat dari Liang, bahkan 4 kali lipat dari Suli. Kemudian yang keempat, genus yang berkontribusi terhadap perbedaan ini adalah ada Bohascia, Ophiocoma, dan Synapta. Sedangkan Bohadescia hanya ditemukan di Tanjung Tiram.
tidak tersedia di Tanjung Tiram tetapi ada banyak di Liang. Sinapta berlimpah di Tanjung Tiram dan Liang tetapi hanya sedikit di Suli. Selanjutnya, pembahasan. Data menunjukkan bahwa jumlah total ketiga lokasi yang diamati berbeda secara signifikan. Dengan urutan yang pertama Tanjung Tiram paling banyak, kemudian Liang, dan disusul Suli. Di Tanjung Tiram ditemukan sebanyak 481 individu Echinodermata, sedangkan di Liang dan Suli dicatat sekitar 296 dan 133 individu. Dari jumlah tersebut, jumlah individu tertinggi di Tanjung Tiram adalah genus Diadema sebanyak 306 individu. Dari 5 lokasi, 2 lokasi, Halong dan Lateri tidak ditemukan Echinodermata. Beberapa alasan menjelaskan bahwa kondisi habitat tidak lagi mendukung kehidupan Echinodermata yang berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan secara visual, pengendapan yang terjadi di 2 wilayah tersebut, substrat bagian bawahnya tertutup lumpur. Selain itu, sampah antropogenik dari desa-desa sekitar juga tercatat sangat tinggi. Di 2 wilayah tersebut tidak dapat ditemukan bebatuan atau puing atau terumbu karang. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat membuat tempat tersebut tidak lagi cocok untuk Echinodermata untuk bertahan hidup. Selama penelitian, hanya 4 dari 5 kelas Echinodermata yang tersisa, yaitu Holoturoide, Echinoide, Asteroide, dan Ophiuroide. Tidak adanya kelas Crinoide bukanlah alasan yang jelas, namun dari sudut pandang preferensi habitat, mungkin akibat dari pembatasan habitat yang terkait dengan sumber makanan dan keterikatan pada lapisan yang mempengaruhi penyesuaian anatomi. Yang terakhir, kesimpulan. Hasilnya di 2 tempat yaitu Lateri dan Halong tidak ditemukan Echinodermata. Penyebabnya sangat banyak, termasuk lingkungan fisik seperti perubahan habitat yang terlihat jelas pada lokasi tersebut akibat kerusakan lingkungan, pencemaran air, sedimentasi, dan limbah cair rumah tangga. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan kerusakan habitat yang dapat mengganggu suplai makanan, proses pemasukan, dan tempat lindung. Alasan lain mungkin terkait dengan perilaku samar spesies tertentu. Kemudian, kelimpahan dan kekayaan spesies Echinodermata berkolerasi signifikan dengan komposisi substrat. Komposisi substrat lebih banyak, maka lebih banyak individu dan lebih banyak variasi keanekaragaman Echinodermata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.